pemeriksaan fisik dan anamnesis. Dari pemeriksaan tersebut, saya menyimpulkan diagnosis ibu ini ada gangguan pada telinga ibu begitu. Jadi terjadi infeksi pada telinga ibu. Nah, dari itu saya akan memberikan beberapa obat. Yang pertama itu adalah obat paracetamol tablet, itu 3 kali 500 mg sehari. Lalu selanjutnya ada obat tetes telinga ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemakaian obatnya. Ini ada obat paracetamol tabletnya ya Bu ya. Nanti ibu konsumsi 3 kali 500 mg sehari. Nah, ini dimakan atau dikonsumsi setelah ibu makan ya Bu ya, setelah selesai terisi. Lalu jika saat mengonsumsi itu ibu jangan didebus ataupun jangan dipecah ataupun dipotong sendiri ya Bu ya, karena itu akan mengurangi dosis dari pemberiannya setelah saya berikan tadi. Nah, itu juga bisa membuat saluran cerna ibu itu bermasalah ya Bu ya. Nah, setelah itu jika pada saat mengonsumsi ibu itu merasa mual, maka boleh diberhenti dulu. Lalu setelah beberapa menit setelah mualnya itu hilang, silakan dikonsumsi lagi ya. Nah, perlu diingat nanti ibu mengonsumsi obat ini di rumah itu sebelum melakukan dan setelah itu harus cuci tangan dulu ya. Nah, setelah itu ada saya akan melakukan pemeriksaan ataupun pemberian tetes per ibu ya. Untuk saat ini apakah ada pertanyaan Bu? Baik, kalau begitu apakah ibu bersedia? Jadi kita akan melakukan pemberian obat tetes ini ya. Silakan Bu, meja pemeriksaan. Nah, sekarang kita akan melakukan penetesan obat telinga pada pasien. Yang pertama itu sesuaikan suhu obat dengan suhu tubuh. Lalu pasien diminta untuk berbaring dengan posisi telinga yang akan diobati terlihat. Lalu pada bagian lalu selanjutnya kita akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Nah, pada orang dewasa, tarik bagian ujung tulang rawan pina ini ke bagian luar telinga, ke belakang, lalu ke atas hingga bagian telinga itu terbuka. Lalu selanjutnya kita buka penutup dari obat tetesnya. Lalu arahkan penetes ke arah gendang telinganya atau membran timpaninya. Lalu biarkan tetesan jatuh ke area kanal eksternal, itu sekitar 1 tetesan saja. Nah, ini berbeda pada anak usia di bawah tahun, di mana kita akan menarik telinganya ke bawah. Itu lalu diamkan selama 1 menit atau beberapa menit sampai pasiennya ini air dalam telinga pasien ini mencapai gendang telinga dan terserap. Assalamualaikum, selamat malam. Di sini setelah melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis, ibu itu keluhannya nyeri dada sudah berhari-hari, lalu berulang-ulang ya. Nah, dari pemeriksaan fisik dan anamnesis yang telah kita lakukan, saya mendiagnosis bahwa ibu ini memiliki penyakit gangguan pada jantungnya atau nama penyakitnya itu angina pectoris. Nah, jadi karena itu saya akan memberikan obat pada ibu. Nah, obatnya ini namanya isosorbit dinitrat, di mana ini dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan ya. Nah,
untuk penggunaannya itu nanti akan diletakkan di bawah lidah, jangan digunakan dengan air ataupun sabun minum. Nah, cukup diletakkan saja di bawah lidah ya Bu ya. Sampai di sini apakah Ibu mengerti? Apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik, sekian saja ya Bu. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Berdasarkan pemeriksaan persidangan medis tadi Ibu dengan anak Ibu datang ke ICU dengan keluhan sejang demam ya Bu ya. Namun sekarang sudah mulai membaik ya Bu. Nah, untuk saat ini sudah diperbolehkan pulang, namun saya akan memberikan obat untuk Ibu memberikan pada Ibu di rumah nanti. Yang pertama itu adalah paracetamol sirup kering. Ini sediaan 125 ml dan ini diminum 7 kali 1 sendok makan ketika anak Ibu sedang demam untuk menurunkan demamnya. Lalu selanjutnya ada stesolid, di mana ini fungsinya untuk anti kejang pada anak Ibu. Nanti ketika di rumah, ketika anak kejang itu Ibu bisa memasukkannya ke anus anak Ibu. Lalu sebelum dan setelah menggunakan obat ini diharapkan untuk mencuci tangan ya Bu ya. Untuk sampai sini apakah ada pertanyaan Bu? Selanjutnya saya akan mencontohkan ya Bu pemakaian obat steroidnya dan paracetamol cairnya. Nah, apakah Ibu bersedia? Baik, saya tunggu. Baik, assalamualaikum Ibu. Di sini saya akan menjelaskan yang tadi tentang penggunaan obat sirup cair. Nah, di sini ada obatnya Ibu, paracetamol cair. Nah, yang pertama kita masukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 60 ml. Lalu setelah itu buka dulu tutup obat sirup cairnya, keringnya. Lalu masukkan 60 ml air tadi ke dalam sirup. Lalu setelah itu tutup dan dikocok sampai bubuknya itu menjadi larut semua. Nah, pastikan ketika Ibu di rumah ingin memberi obat ini kepada anak Ibu harus dikocok dulu ya. Jadi segitu saja Bu. Baik Bu, selanjutnya saya akan menunjukkan pemberian obat melalui rektal atau anus. Dan jika anak Ibu mau buang air kecil dulu dipersilahkan, kalau tidak kita langsung mulai saja ya Bu. Nah, pertama silakan dibaringkan anaknya di meja pemeriksaan. Baik Bu, untuk pemakaian obat melalui anus ini pastikan anaknya sudah buang air besar. Lalu pastikan juga Ibu sebelum memakai obat kepada anak Ibu itu harus cuci tangan, baik sebelum maupun setelah pemakaian obat pada anak Ibu. Nah, lalu selanjutnya memakai glove atau sarung tangan. Posisi anak Ibu ini harus dimiringkan ke kiri untuk lebih rileks, dan nanti nafasnya lewat mulut ya untuk mengendurkan sphincter. Lalu buat dia tenang. Lalu untuk memakaikan obatnya itu buka tutupnya dari rektalnya. Lalu kita masukkan ke dalam, mohon maaf, anusnya. Lalu kita pencet sambil tarik keluar. Nah, setelah masuk obatnya kita tutup kembali. Ini menghadap ke kiri anaknya, lalu tunggu 20 menit agar obatnya dapat bekerja. Ya. Nah, baik Ibu, tadi kan kita sudah melakukan rectal tube pada anak Ibu. Nah, selain rectal tube itu ada metode lain seperti rectal suppositoria. Nah, jadi suppositorinya itu nanti akan dibukukan dulu jika melunak karena suhu ruang. Lalu disarankan untuk ke toilet terlebih dahulu untuk buang air besar jika memang diperlukan. Setelah itu gunakan sarung tangan atau glove untuk memasukkan obat, jari telunjuk untuk dewasa dan jari keempat untuk anak-anak. Lalu nanti anak Ibu akan saya baringkan dengan miring ke arah kiri. Itu untuk selanjutnya untuk bernapas melalui mulut ya Bu ya, untuk mengendurkan sphincternya. Lalu lepaskan pembungkus dari suppositoria.
Lalu masukkan suppositoria itu dengan hati-hati di luar internal stifter. Lalu nanti setelah pemasangan itu tetap berbaring 20 menit. Nah, jika seandainya ibu melakukannya di rumah tanpa bantuan dokter, itu nanti persiapannya sama. Namun jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum melakukannya. Nah, jadi nanti lepaskan pembungkusnya, lalu berjongkok atau berbaring miring dengan satu kaki lurus dan satu kakinya lagi ditekuk ya. Nah, nanti suppositorianya itu didorong dengan lembut ke dalam rektum cukup jauh agar tidak keluar kembali. Nah, tekukkan kaki dan tunggu beberapa menit. Lalu usahakan untuk mencegah buang air besar dalam waktu sekitar 1 jam ya Bu setelah pemasangan. Kecuali obat yang Ibu masukkan itu adalah obat pencahar, dimana setelah melakukan prosedurnya harap mencuci tangan kembali ya Bu ya. Apakah sudah mengerti Bu? Sekian saja Bu, terima kasih. Selamat malam Ibu. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan anamnesis yang telah kita lakukan, jadi saya mendiagnosis ibu ini mengidap asma bronchial dan rinitis alergika, di mana saya akan memberikan beberapa obat kepada ibu. Yang pertama itu adalah Vitamin Inhaler, di mana ini digunakan pada saat 2 kali bisa pada saat ibu merasakan sesak ya. Nah, selanjutnya itu ada obat tetes hidung untuk mengurangi rasa tersumbat pada hidung ibu yang disebabkan oleh rinitis alergika. Nah, tadi inhaler itu tujuannya untuk mengurangi rasa sesak pada diri ya. Nah, untuk pemakaian dari obat tetes hidung ini sendiri itu digunakan 3 kali sehari setiap 1 tetes di kedua lubang hidung ibu ya. Nah, sampai sini apakah sudah mengerti Bu? Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan pemberian pemakaian inhaler dan juga obat tetes hidungnya ya. Apakah Ibu bersedia? Mari Bu, kita mulai saja. Yang pertama, Ibu itu memastikan dahak-dahak yang ada pada kerongkongan Ibu itu dikeluarkan sebanyak mungkin melalui batuk ya Bu ya. Baik Dok. Sebelum itu aerosolnya dikocok dulu. Lalu pegang aerosolnya seperti yang ditunjukkan oleh petunjuk pabrik pembuatnya. Lalu buang napas secara perlahan-lahan untuk mengosongkan paru-paru sebanyak mungkin. Lalu tempatkan bibir menempel pada mouthpiece. Lalu ditarik napas dalam-dalam melalui mulut dan sekaligus menekan bulb aerosol. Lalu tahan napas selama 3-4 detik dengan inspirasi penuh. Lalu buang napas perlahan melalui hidung. Tunggu setengah menit hingga 1 menit untuk penghirupan berikutnya jika diperlukan. Itu Bu, apakah sudah mengerti? Sudah Dok. Baik, pertama-tama kita gunakan handscreen terlebih dahulu. Setelah itu sediakan kertas tisu dan bersihkan hidung pasien terlebih dahulu dengan kertas tisu. Mohon maaf ya Ibu. Posisikan kepala pasien dengan lembut ke arah sisi tempat tidur, ataukah letakkan penyangga di bawah leher sehingga leher menjadi hipertensi. Mohon maaf Ibu. Ya, baik. Lalu selanjutnya masukkan penetes sekitar 1/3 ke dalam anterior nares. Hindari menyentuh nares eksternal dengan penetes karena hal ini dapat menyebabkan bersin. Anjurkan pasien untuk mempertahankan posisinya 1-2 menit setelah obat diserap. Pertama-tama kita teteskan sekitar 1/3 ke dalam anterior
narisnya. Maaf Ibu. Lalu kita minta pasien untuk mempertahankan posisinya selama 1-2 menit sampai obat diserap. Nah. Baik Ibu, selamat siang. Di sini saya akan memberitahukan diagnosis Ibu. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan anamnesis yang telah kita lakukan, Ibu ini saya diagnosis menderita konjungtivitis akut, di mana kedua mata Ibu ini mengalami pendarahan. Nah, di sini saya akan memberikan obat, yaitu obat Reko namanya. Ini adalah obat tetes mata ya Bu ya. Nah, karena mengalami pendarahan di kedua mata, jadi obat ini digunakan 3 kali sehari dalam 1 tetes ya Bu ya, di setiap mata Ibu. Nah, untuk penggunaannya sendiri akan saya contohkan. Nah, apakah Ibu sudah mengerti? Apakah Ibu bersedia Bu? Baik, mari. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prosedur penetesan obat tetes mata, di mana yang pertama kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Lalu kita instruksikan pasien itu duduk dengan kepala dimiringkan ke belakang. Mohon maaf ya Ibu. Lalu sediakan kertas tisu terpisah untuk masing-masing mata. Tarik jumlah larutan yang diperlukan untuk pemberian ke dalam penetes mata. Lalu selanjutnya bersihkan kelopak mata dan bulu mata sebelum pemberian obat. Maaf Ibu. Nah, setelah itu pegang penetes ini dekat dengan mata, tapi jangan sentuh kelopak mata atau bulu mata dengan penetes agar pasien tidak terkejut. Lalu buka kantung mata konjungtiva pasien yang bagian bawah, lalu teteskan obat pada mata dan maaf Ibu, dibuka lagi matanya. Teteskan pada mata pasien itu. Hindari tetesan yang mengenai kornea karena hal ini akan menyebabkan kerusakan jaringan. Cukup sekali tetes saja. Baik, setelah itu tutup mata setelah 1 menit dari pemberian obat untuk membiarkan obatnya ini agar terserap. Baik Ibu, selanjutnya ada prosedur vagina suturia, di mana ini pemberian obatnya secara vaginal. Jadi nanti Ibu siapkan dulu obat ovulanya. Jika sudah melunak, Ibu masukkan lagi ke air dingin atau ke lemari pendingin selama 30 menit untuk membukukannya. Lalu sebelum melakukan prosedur harus cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir, lalu bersihkan pada handuk yang bersih. Nah, setelah itu Ibu duduk dengan posisi tangan kiri menahan berat badan tubuh, lalu tangan kanan ini membuka bungkus ovulanya, bungkus obatnya, lalu kakinya itu dibuka lebar. Nah, setelah itu tangan kanan mengarahkan obat yang bagiannya runcingnya itu ke vagina. Lalu selanjutnya masukkan bagian yang meruncing itu ke dalam vaginanya dan dorong dengan jari telunjuk sedalam telunjuk Ibu. Nah, setelah itu diamkan beberapa saat. Nah, setelah itu kakinya dirapatkan selama sekitar 5 menit agar obatnya itu tidak keluar lagi ya Bu ya. Nah, sampai setelah melakukan prosedur, harap Ibu nanti mencuci tangan kembali ya Bu ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Obatnya sudah mengerti ya Bu ya. Ya, sekian saja Bu, terima kasih. Baik, di sini saya akan menuliskan resep untuk pasien, di mana yang pertama itu saya akan menuliskan inskriptio atau yang terdiri dari nama dokter, nama saya, lalu alamat, nomor HP dan nomor SEIP dokter, lalu tempat dan tanggal penulisan resep. Selanjutnya saya akan menuliskan invocation dengan singkatan Latin yaitu R untuk melakukannya. Lalu selanjutnya saya akan menuliskan preskripto, di mana ini saya tuliskan nama obatnya, lalu kekuatan obatnya, bentuk obatnya,
Lalu jumlah obat yang diresepkannya. Lalu selanjutnya saya akan menuliskan signature atau cara pakai obatnya. Lalu regimen dosisnya. Lalu setelah itu rute pemberian obatnya dan waktu pemberian obatnya, apakah sesudah makan atau sebelum makan. Nah, setelah itu saya akan menuliskan subscriptio, di mana saya akan menuliskan garis penutup dan juga tanda tangan dokter yang membuat resep atau tanda tangan saya. Lalu selanjutnya saya akan menuliskan pro atau peruntukan seperti nama pasien, alamat, usia, dan juga berat badan pasien. Sekian penulisan resep. Baik Ibu, dari serangkaian pencengkahan obat yang sudah saya contohkan, saya ingatkan kembali kepada Ibu untuk jangan lupa mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah melakukan prosedur ya. Nah, untuk sampai saat ini apakah Ibu sudah mengerti? Tidak. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Baik, kalau begitu Ibu semoga cepat lekas sembuh ya Ibu ya. Terima kasih dok. Terima kasih Ibu.